Halo guys, dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian, sehat? Naik motor masih sendiri apa udah bawa pasangan? Kayak gua dong, udah ngebonceng pasangan orang lain, asu! Kembali lagi bersama gua di channel Zen Ai Jawa. Pada kali ini gua akan membahas film Jepang yang berjudul Ride or Die. Film ini dirilis pada tahun 2021 yang dibintangi oleh Kiko Mizuhara. Tentunya namanya sangat familiar di Jepang. Ia juga pernah berperan di film Attack on Titan live action. Jadi sedikit pembahasan aja, film ini akan berkisah tentang cinta terlarang antara pasangan lesbi Rei dan Nanae. Yang tentunya film ini banyak adegan erotis sama gebrotnya. Jadi penasaran dengan ceritanya? Yuk kita langsung masuk ke filmnya. Kisah akan berfokus kepada wanita muda LGBT, ia bernama Rei. Di kehidupannya, ia lahir dan besar di keluarga yang kaya sehingga menjalani kehidupan yang sangat layak. Sayangnya, ia menyukai sesama jenis. Ia tengah berjalan di bar sendirian dan sedang mencari seseorang. Bertemulah dengan seorang yang ditujunya itu. Lalu ia membelikan segelas minuman kepada pria tak dikenalnya itu dan mereka berdua langsung menikmatinya. Setelah itu mereka berdua langsung pergi ke rumah pria tersebut bertujuan untuk melakukan aksi mantap-mantap. Aduh, baru juga mulai udah disuguhkan surabi hanet dan terjadilah aksi birahi tersebut. Tak diduga si Rei menusuk pria itu hingga membuat pria itu langsung mati di tempat. Loh, kok udah enak-enak langsung dibunuh, anjing. Kasihan itu orang. Jadi film ini tuh alurnya maju mundur ya, simak aja pokoknya. Ternyata sehari sebelum kejadian itu ia tengah di rumah bercumbu dengan orai kasurnya. Lalu ia ditelepon oleh mantan kekasihnya yang tentunya mantannya itu sama-sama wanita. Ini orangnya. Mereka berdua ternyata sudah lama tak berjumpa, hampir 10 tahun lamanya. Dan si Rei pun langsung pergi mendatangi si Nanae. Sesampainya di kediaman si Nanae, ia langsung menceritakan tentang rumah tangganya yang sangat hancur karena selama hidupnya ia disiksa oleh suaminya sampai-sampai memperlihatkan seluruh tubuhnya yang dipenuhi dengan luka memar. Karena sudah gak tahan lagi dengan rasa sakitnya, akhirnya si Nanae pun meminta tolong agar membunuh suaminya itu. Nah, jadi pria yang dibunuhnya malam itu adalah suaminya si Nanae. Setelah membunuh suaminya, si Rei pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu ia dijemput oleh si Nanae untuk pergi ke rumahnya agar tidak kepergok polisi. Sesampainya di rumah, si Rei pun langsung membersihkan seluruh tubuhnya yang penuh darah. Ia juga ditemani si Nanae yang sedang modal. Lalu si Nanae ikut masuk ke bak mandi. Si Rei pun menangis karena menyesali perbuatannya. Demi cinta, apapun rela ia lakukan.
Singkat cerita, esok pun tiba. Mereka berdua melanjutkan perjalanannya lalu menghampiri ayahnya, si Nanae yang sedang koma, dan ia sudah tidak memperdulikannya lagi karena dulu ayahnya itu sangat gak ada akhlak. Setiap harinya si Nanae disiksa oleh ayahnya. Aduh, kasihan banget ya hidupnya, anjing, udah mah punya suami yang psycho ditambah ayahnya juga gak ada akhlak gitu. Lanjut. Melanjutkan perjalanannya lagi, mereka berdua sampai di kediamannya si Nanae. Lalu si Rei pun tak sengaja melihat kejuaraannya si Nanae hingga membuat cerita ini flashback ke masa 10 tahun yang lalu pas masih SMA. Ternyata si Nanae anak yang berbakat, ia pernah menjuarai lomba lari cepat 100 meter. Dan tak disangka juga ia pernah mencuri karena ia lahir dari keluarga tak mampu. Sampai-sampai ia harus mencuri, namun karena si Rei menyukai si Nanae, ia pun membayarkan sepatunya itu. これでいいでしょ。 Kembali lagi ke ceritanya, mereka berdua tengah bermain monopoli. Tak disangka si Nanae menelepon polisi atas kasus membunuh suaminya hingga membuat si Rei pun marah dan memukuli si Nanae. Ternyata si Nanae hanya ngeprank si Rei. Ia hanya memesan makanan dan bukan polisi. Aduh, rupa-rupa sat make jeung ngeprank segala. Atuh anjing. Malam yang gelap pun tiba. Mereka berdua hendak pergi dari rumah itu. Tak disangka ternyata sudah ada polisi di luar rumahnya. Karena terlihat sangat mencurigakan, akhirnya si polisi itu mengejar si Rei dan si Nanae. Namun mereka berdua berhasil lolos dari kejaran polisi tersebut. Setelah berhasil kabur, ia tiba di tempat restoran yang dimana mereka berdua sedang makan. Lalu si Rei pun tak sengaja membaca koran. Ternyata berita di koran itu adalah tentang dirinya. Dia pun sekarang menjadi buronan polisi atas kasus pembunuhan tersebut. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Mereka juga dibantu tumpangan oleh sopir taksi. Lalu sampainya di tempat peristirahatan sementara, si Nanae pun tidur kelelahan. Tak diduga ternyata si supir taksi itu balik lagi menghampiri mereka. Lalu ia memberikan makanan ke si Rei. Usut punya usut, ternyata ada tujuan di balik semua itu. Dan ya, memang benar saja si supir taksi tersebut hanya menginginkan surabi Hanet miliknya. Dan terjadilah aksi mantap-mantap di dalam mobil taksi itu. Setelah beres melakukan gebrot, si supir itu merasa kasihan. Ia memberikan uang ke si Rei dan si Rei pun menerimanya. Singkat cerita, siang pun tiba. Si Rei beserta si Nanae melanjutkan perjalanannya lagi. Lalu tiba di kediamannya ayahnya. Mereka berdua melanjutkan istirahatnya lagi sambil masak-masak ala-ala si Rei. 食べられるし作ってる。私の母親はさ、私が同性愛者の隣を歩くのが私だったらいいのにっていつも思ってたの。 Tak lama kemudian datanglah si Masato. Ia adalah kakaknya si Rei. Setelah tahu bahwa berita yang di koran tersebut adalah adiknya sendiri, si Masato berniat agar meminta si Rei untuk segera menyerahkan diri ke polisi agar kasus tersebut bisa terselesaikan. この人は何やってんだよ。罪を償うこと、これ以上罪、お前が帰ってくるところはここにあるんだから。
Setelah beres percakapan dengan si kakak, akhirnya si Rei bilang ke si Nanae bahwa dirinya akan segera menyerahkan dirinya ke polisi. Tak diduga si Nanae tidak setuju dengan hal itu dan terjadilah KDRT di sana. そうなって出てきたらいいやつ探して家庭作る。 Dan akhirnya mereka berdua kabur lagi tanpa ada tujuan yang jelas. Tak disangka kakak iparnya malah membiarkan mereka berdua pergi karena dia sudah menerima semua resikonya sehingga membiarkannya pergi begitu aja. Ayo, Yuki. Lalu si Rei bersama si Nanae melanjutkan pelariannya lagi. Mereka berdua sudah sampai di gubuk entah itu di mana dan tak disangka di sini akan terjadi aksi yang sangat terlarang. Akhirnya mereka berdua setelah 10 tahun lamanya dan udah merasakan sange kembali, terjadilah aksi cocok tanam surabi apem di sana. Beres melakukan adu surabi, mereka berdua sudah tak ada tujuan hidup sama sekali. Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanannya lagi. Namun sekarang akan berakhir di sini. Akhirnya mereka berdua pun tertangkap oleh polisi sehingga membuat film ini menjadi tamat. Ending yang cukup meng-KDRT-kan.